Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya nih? Kita ketemu lagi di series webinar series yang kedua dari Puan Dara dan Suri. Dan mungkin teman-teman di sini udah ada 24 orang nih. Mungkin bisa teman-teman sapa-sapa di kolom chat dulu nih. Teman-teman dari mana aja dan gimana cuaca di tempatnya hari ini. Kebetulan kalau saya di Bandung, alhamdulillah cuacanya cerah seperti itu. Nah, sebelum mulai mungkin saya perkenalan dulu. Nama saya Amelia Septiana dari Puan Dara dan Suri. Nah, hari ini saya akan memoderatori sesi webinar yang kedua. Jadi dari Puan Dara dan Suri ini ada tiga sesi webinar. Semalam ada sesi pertama, series pertamanya, dan yang sekarang adalah series keduanya. Nah, pada series webinar bulan ini kita akan berbicara tentang membahas tentang ketika perempuan bicara tentang uang. Nah, makanya tadi pas pembukaan itu lagunya tentang uang dan cuan ya teman-teman. Nah, ini sudah ada dari Mbak Dia dari Surabaya. Alhamdulillah masih cerah ya di Surabaya. Yang lain gimana nih dari kota lain? Nah, webinar ini juga tidak bisa terlaksana tanpa adanya sponsor dari Ines Kosmetik dan Dampak Sosial Indonesia, dan juga kita ada media partner yaitu dari Love Yourself Indonesia, Forum Indonesia Muda, 1000 Tujuan, Lifescape, Perempuan Berkisah, Dealing Consultant, Blogger Perempuan Network, Semua Murid Semua Guru, Payung Jiwa, Peduli Jiwa, Omah Jiwa, Payung Kolbu, Ruang Teras, dan Event Bandung. Dan terima kasih kepada sponsor dan media partner yang sudah mensupport acara webinar kita dari Puan Dara dan Suri seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kami akan memperkenalkan terlebih dahulu sebenarnya Puan Dara dan Suri itu apa, komunitaskah atau apa. Nah, izinkan saya share screen. Jadi Puan Dara dan Suri itu adalah ruang bertumbuh bagi atau ruang berbagi bagi perempuan. Nah, siapa sih Puan Dara dan Suri ini? Jadi Puan Dara dan Suri ini merupakan forum independen yang beranggotakan para perempuan muda hingga dewasa dari berbagai latar belakang. Nah, Puan Dara dan Suri ini berdiri pada tanggal 1 September 2021 secara daring, dan komunitas ini dibentuk untuk menjadi ruang bertumbuh bersama bagi perempuan, di mana tujuan kami itu sederhana, yaitu ingin memberikan ruang aman, nyaman, serta dapat saling terhubung dan mendukung satu sama lain seperti itu. Nah, visi kami adalah menjadi komunitas yang menghubungkan antara perempuan dan menjadi wadah bertumbuh bersama teman-teman perempuan di berbagai rentang usia. Jadi kita ada Puan, Dara, dan Suri. Puan itu dari rentang usia remaja hingga 20-an, sedangkan Dara itu dari 20-an sampai 30-an, dan Suri itu perempuan yang sudah menikah seperti itu. Nah, misi kami adalah menyediakan ruang aman dan nyaman untuk perempuan, memberikan berbagai macam edukasi yang dibutuhkan para perempuan, menjadi jembatan para perempuan dengan komunitas maupun lembaga. Nah, proyek kami itu antara lain ada super group khusus perempuan dengan segmentasi usia yang berbeda, memberikan pelatihan dan soft skill bagi perempuan agar dapat berdaya baik secara mental maupun secara finansial. Nah, salah satu yang secara finansial itu yaitu dengan adanya webinar tentang keuangan ini seperti itu. Yang ketiga itu ada mengadakan pelatihan, seminar, workshop untuk para perempuan. Nah, teman-teman di sini bisa berjejaring, bisa follow kami di @Puan Dara dan Suri di Instagram seperti itu. Oke, ini sudah banyak ya, ada yang dari Jakarta, dari Palembang. Oke. Nah, sebelumnya kita juga acara kita juga disponsori oleh Ines Kosmetik. Nah, mungkin sebelumnya kita juga akan memperkenalkan terkait produknya Ines Kosmetik seperti itu. Mungkin teman-teman juga sudah mengenal apa itu Ines Kosmetik. Mungkin saya akan share screen dulu.
Oke, mungkin oke, baik. Mungkin selanjutnya kita sapa narasumber kita dulu. Di sini ada Mbak Ajeng sama Mbak Azka. Ya, mungkin Mbak Ajeng terlebih dahulu. Mbak Ajeng, selamat pagi. Udah di sini kan? Halo Mbak Ajeng. Halo. Halo. Wait. Background aku. Oke, siap. Oke teman-teman, kita hari ini ada dua narasumber. Yang pertama itu Mbak Ajeng, yang kedua nanti ada Mbak Aska gitu. Jadi kita nanti ada sesi narasumber pertama akan langsung dilanjutkan dengan sesi narasumber kedua yaitu Mbak Aska. Dan setelah itu baru kita ada sesi Q&A seperti itu. Halo Mbak Ajeng, apa kabar? Halo. Aku baik, alhamdulillah aku sehat. Alhamdulillah. Mbak Amel gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Mbak. Mbak di mana nih Mbak, di rumah kah? Di rumah, aku tuh nggak pernah kemana-mana, di rumah terus. Ya, karena pandemi juga ya Mbak ya, jadi agak kalau mau keluar oke. Nah teman-teman, mungkin kita perkenalkan narasumber kita dulu. Yang narasumber pertama ini adalah Mbak Ajeng. Nah Mbak Ajeng ini merupakan artisan homemaker. Nah, merupakan lulusan graphic design dan jurnalistik yang berkecimpung di bidang food and beverage sejak tahun 2010 sampai sekarang sudah 11 tahun ya Mbak ya. Sudah Iya. lama sekali. Nah, pada tahun 2010 sampai 2016 itu di Kopi di mana? Itu namanya ya Mbak ya? Iya. Nama tempat oke. Itu bertempat di Kemang, Jakarta Selatan, dan pada tahun 2017 sampai 2018 itu Adu Manis Pondok Indah Jakarta Selatan. Juga pada tahun 2018 sampai 2020 ada Astory Coffee Pangeran Antasari Jakarta Selatan, dan 2017 sampai sekarang itu di Fresia Dainty Beauty Product, dan pada tahun 2019 sampai sekarang ada Rotibo Bakery Rumahan. Berarti sekarang ada dua ini ya Mbak ya yang masih jalan seperti itu. Yang tiga ini Udah berarti tutup. yang udah tutup. Oh alah, oke, berarti dua ya Mbak, sekali jalan juga. Oke, baik. Nah seperti itu ya teman-teman. Nanti teman-teman silakan jika mau bertanya dan lain sebagainya bisa langsung ketik di kolom chat, atau mau langsung open mic nanti juga boleh, bisa menggunakan fitur raise hand seperti itu. Nah ini mungkin sebelum kita ke materi Mbak Ajeng, kita ke ini sponsor dari Ines Cosmetic dulu ya Mbak ya. Iya. Nah, mungkin kita putarkan sekali lagi. Terkait di sini juga sudah ada Mbak Erma. Selamat pagi Mbak Erma. Selamat pagi Kak. Oke, nah mungkin kita coba putarkan sekali lagi tentang Ines Cosmetic. Oke, mungkin bisa langsung saja Mbak Erma, silakan untuk ini memperkenalkan produk ini seperti apa saja kepada teman-teman di sini. Silakan Mbak Erma. Ya, baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terhormat pemateri webinar Puan Dara dan Suri hari ini ya. Yang terhormat juga para panitia serta para peserta webinar Puan Dara dan Suri hari ini ya. Bahagia sekali ya Ines diberikan kesempatan berkali-kali nih menjadi bagian kegiatan webinar hari ini sebagai sponsor. Perkenalkan, saya Erma sebagai perwakilan dari Ines Cosmetic. Ines adalah brand asli Indonesia ya Kak, yang merupakan produk lokal nih, yang berdiri tepatnya tahun 1998 di Malang, Jawa Timur. Ines merupakan produsen kecantikan kosmetik, di mana fokus produksinya meliputi produk perawatan kulit, baik skincare, dekoratif, maupun body care. Untuk kualitas bahan serta pengolahannya sudah teruji secara klinis oleh BPOM,
dan sudah tersertifikasi halal oleh MUI ya. Jadi aman banget nih untuk pemakaian produk Ines ya di kegiatan sehari-harinya. Nah, ada spesial promo yang datangnya dari Exclusive All Day Moisturizer, merupakan pelembab nih ya, dia water based, jadi aman banget nih untuk kulit sensitif ya, apalagi untuk kegiatan sehari-harinya ya, ini bagus banget nih. Nah, ada spesial promo juga yang datangnya dari Exclusive All Night Mask Gel, merupakan krim malam, ada kandungan butiran biru vitamin E yang berfungsi untuk melembabkan kulit, menghidrasi kulit, selain itu dia juga ada kandungannya untuk mencerahkan warna pigmen kulit juga ya. Nah, nanti untuk pembelian minimal 150.000 include di dalamnya produk-produk tadi ya, nanti ada free ongkir ke seluruh Indonesia. Untuk caranya gampang banget nih, di situ udah ada nomor WA saya dan nanti bisa langsung japri ya ke nomor WA saya tersebut untuk pemakaian vouchernya ya Kak ya. Nah, bagi para peserta webinar nih yang ingin mengetahui tentang produk-produk Ines ya, nanti bisa di-download di Play Store di My Ines. Dan yang ingin berbelanja online, kita ada di e-commerce-nya Ines Official Shop yang ada di Shopee, Lazada, JD.id, Bukalapak, dan masih banyak lagi ya. Nah, Ines ini juga terjual loh di toko-toko offline di seluruh Indonesia. Tentunya terdekat di kota kakak pun juga ada. Nah, nanti bisa dikunjungi ya untuk toko-toko offline kami, ataupun bisa dicek di e-commerce kesayangannya masing-masing ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Erma. Nah, bagi teman-teman yang ingin menggunakan produk asli Indonesia nih dan yang tentunya halal juga, nanti teman-teman bisa hubungin Mbak Erma langsung, bisa dapat voucher dan bisa dapat free ongkir seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mungkin kita langsung ke materi, yaitu dari Mbak Ajeng tentang antara jualan dan rumah tangga. Nah, banyak juga teman-teman di sini bertanya-tanya nih Mbak Ajeng, sebenarnya usaha yang cocok untuk ibu rumah tangga itu yang seperti apa? Nah, mungkin nanti bisa langsung dijelaskan oleh Mbak Ajeng. Saya akan share screen sebentar. Oke, silakan Mbak Ajeng, waktu dan tempat kami silakan. Halo, selamat pagi semuanya. Terima kasih ya Mbak Amel. Kita pagi ini ngobrol santai aja, nggak mau serius-serius. Kalau boleh, biar rame sambil ngobrol di chat juga boleh. Aku boleh minta ke halaman 3 langsung aja, Mbak Amel. Oke. Tuh, aku bikin tuh judulnya Stay di Rumah Cuan Melimpah. Bisa nggak? Bisa banget. Aku tuh ingin berbagi ini sih sama teman-teman semua. Tahun 2020, kedai kopi aku yang Astory Coffee itu harus tutup karena pandemi. Waktu itu kondisinya udah nggak mungkin, udah buka salah, karyawan tetap harus digaji, operasional jalan terus. Akhirnya kita memutuskan ini nggak bisa nih kalau diterusin. Kalau diterusin yang ada tabungan rumah tangga aku jadi ikut ke bawah-bawah gitu. Makanya kami memutuskan oke lah tutup aja. Sebulan, 2 bulan di rumah masih anteng-anteng karena biasanya setiap hari di kafe, tiap hari kerja gitu kan, terus tiba-tiba harus di rumah, cepet aja gitu, kegiatannya berhenti. Sempet bingung sih waktu itu. Cuman waktu itu aku emang udah mulai punya si roti bu itu, emang udah mulai baking roti. Cuman waktu itu nggak kepikiran untuk kayak dijadiin profesi sebenarnya. Jadi waktu itu bikin roti itu hanya untuk kalangan terbatas aja, temen yang udah pernah nyobain, yang udah pernah ngicipin, terus mau beli gitu ya aku melayani. Terus waktu itu gimana ya caranya? Cuman di rumah aku harus punya penghasilan, sedangkan di rumah itu tuntutannya, oke, walaupun aku mungkin belum punya anak, tapi di rumah itu kan ada kebutuhan ya, ada bayar listrik,
ada bayar air, ada beli sabun cuci piring, ada beli sabun mandi, kebutuhan kita sehari-hari. Ini gimana caranya? Akhirnya aku jualan dari rumah. Waktu itu mikirnya, oke nih gimana jualannya? Orang aku cuman sendiri, aku nggak ada yang bantu, perlengkapan juga cuman itu aja. Gimana caranya gitu? Nah, akhirnya karena aku orangnya tangannya gratil ya, geratakan, seneng bikin ini, seneng bikin itu, ya udah akhirnya aku selalu bikin produk sendiri. Boleh di next, Mbak Mel? Nah, mungkin teman-teman yang di sini, sahabat Puri, ada yang udah mulai usaha di rumah, boleh sharing sama aku, berbagi cerita aja, kasih tahu mungkin punya usaha apa, atau belum pernah mulai punya usaha, atau kepikiran pengen usaha tapi bingung, aku mulainya dari mana ya, aku enaknya ngapain ya. Boleh share sama aku di chat. Oh, ada yang Mbak Eni dari Jakarta, punya toko online di Tokopedia. It's okay, it's good. Maksudnya, jualan buku parenting, Kak Humaira. Ih, seru-seru. Oke, buat teman-teman yang masih bingung, kosmetik, pernah jualan makanan Jepang, Korea, rumahan, sekarang pengen jualan lagi. Oke. Jadi, aku mengklasifikasikannya, kalau orang mau punya usaha tuh pasti urusannya, pertanyaan pertama adalah modalnya dari mana. Ada yang pakai modal, ada yang enggak pakai modal. Ada yang modalnya sedikit di awal, ada yang modalnya gede, langsung beli peralatan ini itu ini. Dalam kondisi kayak gini, kalau modalnya lebih sedikit tuh pasti akan lebih menyenangkan. Modal sedikit tapi hasilnya banyak. Jadi kalau mau yang pakai modal itu ada dua. Ini aku ngasih cuman gambaran besar aja ya. Kalian bisa bikin produk sendiri. Yang bisa bikin kue, yang bisa bikin roti, yang bisa bikin kalung, yang bisa bikin, sekarang itu banyak, aku lihat banyak yang mulai bikin apa, yang buat pakai masker tuh, gantungan masker. Kalau bisa bikin itu bikin. Kalau misalnya bisa bikin minuman yang udah jadi terus dibotolin, nah itu nggak apa-apa. Atau menjadi reseller. Menjadi reseller tuh biasanya gitu ya. Nanti aku jelasin lagi di belakang. Beli barang dengan harga yang grosir, terus nanti dijual lagi. Kalau yang tanpa modal emang bisa jadi dropshipper. Dropshipper nanti juga aku jelasin di belakang. Nah, ini yang seru nih, jadi influencer. Kak, tapi follower aku sedikit, nggak masalah. Jadi jadi influencer tuh followernya nggak perlu banyak. Yang penting bisa berdampak positif buat sesama. Itu semua bisa dilakukan, syaratnya cuma satu. Mau aja. Mau bikin roti, mau jualan baju, pokoknya cuman mau. Kalau nggak mau ya ini aja, nonton drakor atau Netflixan di rumah. Jadi tim rebahan. Nah, ini poinnya lumayan banyak karena aku ngejalanin ini sendiri, membuat produk sendiri. Kak, kalau aku pengen punya produk sendiri,
ini gimana caranya ya, aku tuh bisa bikin pasta atau makaroni skutel, terus aku pengen jual ini, gimana ya caranya. Udah tahu produknya apa, trial error dulu, gimana cara bikin, cari tahu cara bikin yang paling simple, paling gampang, jangan ribet. Udah gitu, udah tahu caranya, bikin sampel dan tester. Nggak usah banyak-banyak, kirim ke tetangga kanan dan kiri, depan, belakang. Kirim ke saudara dekat atau orang tua yang paling, kalau masih ada orang tua, kirim ke orang tua, kakak, adik. Pokoknya yang circle yang terdekat dulu yang nyobain. Ini enak nggak? Ini enak nggak? Dikasih sampel, dikasih tester. Terus sekalian tanya, ini kalau aku mau jual ini, kira-kira kalian mau beli nggak? Aku waktu itu gitu sih. Ya kalau terus mereka bilang, enggak, gue nggak mau beli, ya nggak apa-apa juga, jangan sedih. Yang kan kalau makanan gitu ya, selera orang beda-beda. Udah tahu, oh ternyata ini sesuai nih sama keinginan, kira-kira laku gitulah, barangnya ada demand di market. Terus kita pikirin tuh kemasannya gimana. Oke, tadi mau jual, oke misalnya bikin brownies, kemasannya mau gimana? Apa pakai mika atau pakai kardus yang dusnya juga yang gimana bentuknya. Udah ketemu itu semua, maunya yang gini, mau kemasannya yang kayak gini, mulai dihitung harga jualnya. Nah ini menghitung harga jual ini aku cuman mau kasih satu masukan. Ini yang banyak aku dapat curhatan dari teman-teman yang jualan. Ini aku kalau mau hitung harga jual tuh gimana ya Kak? Gitu. Biasanya ini nih ibu-ibu ya, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, hanya misalnya kamu bikin brownies modalnya 15.000 misalnya, terus kamu jual 20.000, untungnya 5.000, buat kamu udah senang. Buat aku akan nanya, itu mengcover kebutuhan operasional kamu selama kamu membuat itu brownies atau enggak. Maksudnya, waktu menghitung HPP, kalian itu benar-benar harus menghitung semuanya. Karena kan ini kita kerjanya di rumah kan. Kita kerja, otomatis kita pengen dapat gaji. Kayak orang kantoran, kerja di kantor dapat gaji. Kita di rumah kerja, bikin roti, bikin kue, bikin kalung, bikin aksesoris, itu juga harus punya gaji. Jadi, waktu menghitung HPP, tolong disertakan itu. Jadi jangan cuman, oh karena modalnya cuma 15.000, ya udah aku jualnya 20.000, hanya ngambil 5.000 dari situ. Angkanya dari mana? Nah itu nanti boleh diskusi sama aku kalau mau. Terus habis itu udah kenal harga, udah tahu harganya, mulai jualan di sosial media. Begitu udah di sosial media, jualan sebanyak-banyaknya. Posting, upload, WhatsApp group, blast message, dan lain-lain sebagainya. Added value ini, mungkin bertanya-tanya apa sih ya Kak added value? Added value itu gini, kalau aku ngejalanin di si Roti Bu itu, jadi aku bikin memilih kemasan yang baik. Yang orang kalau walaupun itu beli produk rumahan tapi serasa dia beli dari bakery di mall gitu. Jadi kemasannya emang harus dipikirin benar-benar. Terus sama menurut aku personal touch itu perlu. Jadi di setiap roti itu aku kasih kartu kecil bilang terima kasih sudah memesan roti di sini gitu. Itu added value. Dengan begitu nanti orang akan dengan senantiasa repost atau foto posting produknya di sosial media, ikut mengiklankan produkmu. Di sini aku cuma mau bilang jangan lupa yang penting
percaya diri. Percaya. Kamu harus percaya bahwa produk yang kamu buat itu adalah yang terbaik. Kalau kamu nggak percaya, ya jangan dijual. Gitu. Boleh next, Kak Amel? Oh, aku cuma tinggal punya sedikit lagi waktu. Oke, kalau reseller itu apa? Mungkin ada yang udah pengalaman ya. Tadi aku lihat ada yang punya toko online di Shopee, ada yang banyak yang udah mulai jualan juga. Oke, reseller itu gitu ya. Jadi ngambil produk dari misalnya kamu ngambil produk roti dari aku, dapat harga berapa, terus kamu jual harga berapa. Nah, kalau ini biasanya si produsen itu udah matok. Nanti kalau jual harganya jangan lebih dari segini ya, gitu. Berarti yang kamu kejar di sini adalah quantity kamu jualan. Gimana caranya kamu jual itu sebanyak-banyaknya, gitu. Menurut aku ini nggak terlalu nggak ribet itu ini ya. Tapi kalau reseller kan kamu cuma ngambil barang, beli gitu, kamu beli, punya modal, kamu beli barang, terus kamu jual lagi. Kamu nggak harus bikin, nggak harus mikirin bla bla blanya, harga udah ditentuin, kamu tinggal jual lagi. Berikutnya, dropshipper. Aku lebih setuju ini sih daripada reseller. Kalau dropshipper itu kamu ambil barang dari orang atau dari produsen, kamu nggak perlu beli. Cukup misalnya kamu mau beli roti aku misalnya, kamu cuma tinggal pasang foto di Instagram atau di sosial media lainnya, kamu promosiin barang itu, produk itu, lalu kamu bilang ke si produsen, Mbak, aku pesen 4, dikirimnya ke sini, gitu. Itu dropshipper. Kamu nanti menjualnya dengan harga yang udah aku tentukan. Kamu cuman ngambil selisihnya aja. Nanti aku kasih ada boleh ke halaman berikutnya ke Amel, karena di sini gini, ini sekarang itu udah banyak platform-platform untuk orang-orang yang mau jadi dropshipper atau reseller. Ini salah satu contohnya. Aku nggak mau kasih nggak kasih tahu nama aplikasinya ya, nanti aku dikira iklan. Misalnya gini, kamu jadi dropshippernya si Scarlett, ini skincare. Nah, ini kan kelihatan nih, ada harga grosirnya segitu, 53.000, kamu dapat untungnya segitu. Nah, kan harga jualnya 75.000 tuh, kamu harus tahu tuh harga jual yang di luar itu berapa sih. Si Scarlett ini harganya 75.000, berarti kamu punya keuntungan 20.000 sekian. Ya kan? Nah, terus kamu pesan. Langsung nih, nanti udah masuk keranjang, langsung kamu kirim ke pelanggan. Jadi barangnya nggak usah ke kamu dulu, langsung aja kirim ke pelanggan. Jadi yang packing, yang apa segala macam si produsen ini. Ini udah banyak, udah banyak sih. Gitu. Oke, terus ada kamu kalau mau jadi influencer, ada juga platform online-nya, udah banyak, kamu bisa cari di mana aja, banyak ikannya di Instagram. Aku ikut salah satunya di sini, dan ini oke banget karena aku banyak dapat produk gratis. Aku nulis review, terus aku posting. Kalau mau jadi influencer, yang paling penting itu adalah kamu sharing pakai storytelling. Jadi kamu cerita. Jadi kamu nggak jualan sebenarnya, nggak jualan produknya. Kamu hanya dapat produk, nanti kamu review. Nah, nanti efeknya ke belakangnya akan ada produk-produk lain yang minta di review sama kamu. Kamu nanti bisa dapat endorse, bisa dapat
bisa dapat fasilitas-fasilitas, bahkan kamu bisa dapat uang dari situ. Yang mau ngobrol sama aku boleh, boleh japri, boleh apa, nanti ada link Instagram aku, bisa di-add Ajeng Fresiana. Intinya kuncinya kalau mau usaha di rumah itu cuman konsisten. Jangan hari ini rajin, besok males. Nggak laku nanti dagangannya. Terus kalau jualannya di sosial media, kalau yang punya toko online di Shopee atau di Tokopedia gitu, tokonya kan memang buka terus. Tapi kalau kamu jualannya di Instagram, di WhatsApp group, di Facebook, itu paling enggak setiap hari posting 1 kali supaya orang tahu bahwa tokonya buka. Kalau kamu nggak posting-posting, nanti orang pikir tokonya itu tutup. Gitu. Jadi yang penting konsisten. Nah, sahabat Puri, emang ya kalau kita ngelihat usaha orang tuh, kayaknya rame banget nih, laris, laku gitu. Kenapa usaha aku gini-gini aja? Enggak, itu yang kayak gitu, itu cuman kamu yang lihat. Ya. Semua itu berjalan di timeline-nya masing-masing. Kalau emang rumput tetangga tuh lebih hijau, kita sibuk sendiri aja ngijauin rumput di rumah kita sendiri. Sibuk tuh bikin roti, bikin kalung, bikin apa, jualan ini, jualan itu. Yang penting konsisten, aktif. Oke? Boleh follow aku di Ajeng Fresiana di Instagram. Kalau mau follow Roti Bu juga boleh. Nanti kalau ada pertanyaan, nanti kita jawab di Q&A ya. Ini waktunya cepet banget, banyak banget yang mau aku sharing. Oke, terima kasih Mbak Ajeng, keren sekali materinya. Jadi ada opsi-opsi nih dikasih Mbak Ajeng. Kira-kira kalau jadi ibu rumah tangga ini nggak boleh ngeluh lagi mau usaha apa, ini udah dikasih opsi-opsi dari Mbak Ajeng. Terus juga yang terakhir tadi yang paling menarik menurutku Mbak, yang jika memang rumput tetangga itu lebih hijau, kenapa kita nggak menghijaukan rumput kita aja gitu? Ya dong, jangan cuma ngeliatin rumah orang, rumah kita sendiri dibenerin gitu. Iya benar. Oke teman-teman, mungkin teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa chat di kolom chat, tapi nanti dulu kita ada pemateri kedua dulu yang Mbak Ajeng ya. Mungkin nanti kita satukan Q&A-nya bareng. Nah di sini pemateri kedua kita ada Mbak Azka. Mbak Azka sudah di sini Mbak? Halo Mbak Azka. Nah sebelumnya saya akan memperkenalkan beliau dulu. Mbak Azka ini nama lengkap beliau adalah Azka Latifah Zahratu Azra. Nah beliau merupakan ketika merupakan aktivis saat mahasiswa dengan segudang memiliki banyak prestasi, 25 kategori PKM Karsa Cipta, dan juga yang tidak kalah kerennya lagi, beliau juga banyak memiliki prestasi di bidang internasional. Salah satunya itu delegasi mahasiswa pasca sarjana IPB dalam kegiatan Twinkle Chiba University di Jepang tahun 2013. Nah saat ini beliau merupakan full-time wife and mom, dan juga ada part-time seperti itu. Nah beliau merupakan bunda dari 3 anak. Dan beliau juga ini penyaluran hobi, ada jadi tim desain, taman masjid, dan lain sebagainya. Wah luar biasa sekali. Kalau dibacakan satu-satu mungkin lebih panjang CV-nya daripada materi beliau nanti deh. Oke, mungkin langsung saja waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Azka. Silakan Mbak. Bismillah, saya share screen ya. Siap. Nah, oke, udah kelihatan ya di layar? Sudah Mbak, sudah kelihatan. Mas, Mbaknya kedengeran ya? Aman Mbak, udah kedengeran. Oke. Bismillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar nih semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Karena waktunya nggak banyak gitu. Kaget juga 15 menit gitu. Semoga bisa menyempurnakan yang tadi Mbak Ajeng udah sampein. Ya, perkenalan dulu sebelumnya. Saya Azka Latifah Zahratu Azra. Ya, biasa dipanggil Azka.
ibu rumah tangga biasa gitu, yang kesehariannya banyak di rumah, kayak Mbak Ajeng juga mungkin ya. Jadi keseharian saya nemenin 3 anak saya bermain, bereksplorasi lah pokoknya. Eh Anak pertama saya usianya 5 tahun, terus yang kedua 2,5 tahun, dan yang ketiga baru 2 bulan yang lalu lahir gitu. Jadi ya lumayan lah ya, mungkin yang udah ngomong-ngomong udah sempat ngerasain punya anak, tahu gitu ya gimana kondisinya. Ya selain ngasuh anak, saya juga ngerjain kerjaan domestik. Kebetulan memang nggak ada yang bantu di rumah gitu ya. Jadi ya kerjaan domestik rumah tangga semua dikerjakan, masak, nyuci segala macam, standar lah. Nah, selain itu, saya sekarang fokus di pendidikan anak gitu. Jadi saya sama teman-teman bertiga sih mendirikan sekolah yang namanya Cendekiawan Cilik. Nah, sebenarnya sekolah ini khusus untuk anak usia dini, usia 2 sampai 6 tahun. Nah, kalau mau cerita sedikit, kalau boleh cerita sedikit, jadi Cendekiawan Cilik ini sekolah beda sama Mbak Ajeng ya. Kalau tadi kan Mbak Ajeng itu produk ya, kelihatan gitu barangnya, berupa roti yang dikemas dengan baik gitu. Jadi orang tuh ngeliat, benar-benar ngeliat, ngerasain enak produknya gitu. Nah, kalau yang saya jual ini bentuknya jasa gitu, karena memang produknya itu pendidikan. Jadi kita menyediakan kurikulum, bahan belajar untuk anak-anak. Memang ada produknya sih, produknya itu buku panduan, lembar aktivitas anak, terus sesi Zoom class gitu, jadi untuk anak-anak. Tapi lebih banyak jasa yang diberikan, jasa mendidiknya gitu. Jadi kalau Cendekiawan Cilik ini kita ngasih kurikulum, list aktivitas untuk orang tua selama 10 pekan. Nanti ngapain aja gitu sama anak di rumah sesuai dengan usianya gitu. Jadi ada kategori usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu, 6 tahun. Kita udah susun gitu supaya aspek fisik, motorik, bahasa, kognitif semuanya terasah dengan baik gitu. Jadi orang tua bahasa itu nggak perlu repot untuk nyari aktivitas, nggak usah scrolling dulu di Instagram nyari DIY lah segala macam. Kita coba fasilitasi gitu orang tua yang mau main berbobot gitu sama anaknya. Jadi nggak cuma sekedar main, tapi ada yang dipelajari dari bermain itu. Jadi kita di Cendekiawan Cilik ini kasih buku panduan, lembar aktivitas supaya orang tua nggak perlu ribet cari ide lagi, nggak usah ribet ngeprint lagi, nggak usah daftar kelas lagi gitu. Jadi ketika udah bayar daftar di Cendekiawan Cilik, langsung dapat satu paket program untuk kurang lebih 3 bulan gitu. Kurang lebih itu gambaran apa sih yang saya jual gitu. Nah, tentu ini manfaat produk ini yang tentunya pertama untuk anak saya, karena memang 2 anak saya sekarang lagi disekolahkan di Cendekiawan Cilik. Jadi otomatis saya gurunya mereka juga, saya yang buat juga gitu. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau tadi Mbak Ajeng cerita kenapa memulai bisnis roti Bu yang sekarang itu gimana, izinkan saya juga untuk menceritakan awal mulanya sekolah ini terbentuk tuh gimana gitu. Jadi bermula dari awal tahun 2020 ya, belum ada pandemi saat itu. Memang saya merencanakan untuk ngedaftarin anak saya yang pertama ke TKA. Nah, tapi belum sempat survei kemana-mana karena adiknya waktu itu sedang sakit. Nah, ketika sembuh pandemi. Nah, benar-benar jadi ya kerasa lah ya pandemi awal-awal yang serba insecure lah, mau kemana benar-benar dikekep gitu. Sayanya di rumah, anak-anak di rumah. Jadi benar-benar ya boro-boro deh survei gitu. Jadi ya udah gitu. Benar-benar nggak ada planning nanti per Juli gitu. Kan pandemi mulai Maret, Juli itu anak mau gimana sekolahnya. Ngobrol aja terus sama suami gimana.
Akhirnya suami nantang, lah kenapa nggak kamu bikin aja sendiri, kan kamu punya teman-teman gitu, tanya-tanya aja. Dulu rekomendasi suami adalah tanya-tanya aja sama temen gimana cara membuat kurikulum untuk anak gitu. Toh pelajaran TK gimana sih, maksudnya ya nggak perlu ilmu yang dasar banget gitu, asal kita paham outputnya apa, sebenarnya bisa loh orang tua tuh jadi guru untuk anaknya sendiri gitu. Ya udah, saya browsing lah, saya tanya-tanya temen lah. Nah, sampai akhirnya saya juga posting di Instagram, nanya, ada nggak yang punya keresahan sama kayak saya gitu, yang udah siap ibaratnya nge-homeschoolingin TK anak sendiri. Kebetulan ada temen nih yang punya galau sama. Iya kak. Nah, memang ini partner saya ini 1 tahun di bawah saya dan tapi udah berapa kali kita seorganisasi bareng di kampus. Akhirnya dia juga curhat hal yang sama. Wah, kok banget. Dan kebetulan dia memang udah lulusan S2 Ilmu Keluarga Konsumen. Nah, dia punya ilmu, saya bisa gambar, bahasanya gitu. Ya udah tuh kak, kita bikin aja, kita seriusin. Awalnya cuma mau berdua aja gitu sama dia. Akhirnya setelah dipikir-pikir kok rasa sayang ya gitu, kita bikin mateng tapi untuk 2 anak aja, anak saya sama anaknya dia gitu yang yang menerima manfaat itu. Akhirnya ngobrol lah sama suami, ini kalau misalnya kita ngajak bikin klub gitu, bikin kelompok belajar bareng gimana, kayaknya butuh nih supporting system dari ibu-ibu yang punya keresahan sama. Akhirnya ya udah muncullah gagasan, ya udah deh kita bikin sekolah kecil-kecilan, ngajak 1 orang lagi yang dia itu punya background keilmuan S2 psikologi di UI. Ya udah kita punya background keilmuan yang beda-beda tapi bisa digabung ternyata ya jadi satu produk yang sama. Ya udahlah gitu. Masuk ke ini, kita punya kita bertiga ini jadi intens tuh komunikasinya, ngobrol, terus dieksekusi, apa sih yang kira-kira harus disiapin. Kayaknya kalau kelompok belajar aja, rasa nanggung gitu kalau misalnya kita udah menyiapkan hal sampai detail kayak gini. Ya udah deh kita launching aja, akhirnya kesepakatannya gitu. Kita launching sekolah, dan memang kita nggak ekspektasi tinggi ya, karena memang kan output utamanya adalah minimal banget anak kita sendiri terdidik gitu. Ya udah kita open rekrutmen pertama itu pas dengan pendaftaran siswa baru, dan kelas itu dimulai di Juli ya, di Juli sama dengan sekolah formal lainnya gitu. Jadi tanggalnya kita samakan, tanggal mulai sekolahnya. Ternyata alhamdulillah responnya bagus. Waktu itu 67 yang daftar, 67 orang gitu. Wah, kaget juga, sempat kaget gitu, di luar ekspektasi. Wah, alhamdulillah nih. Dan berarti dengan kondisi itu ada senangnya, tapi ada deg-degnya juga, karena apa ya, kita nggak berekspektasi ternyata alhamdulillah responnya begitu bagus gitu. Jadi mau nggak mau butuh effort lebih ya, kita butuh spare waktu lebih banyak gitu untuk menyiapkan service yang lebih bagus. Ya udah deh, jadi benar-benar tuh kita giatkan lagi, kita nge-hire orang lagi buat bantu kita supaya kita bisa kasih service yang terbaik. Dan memang kita sama nggak ada background terkait bikin sekolah atau background untuk membuat organisasi sekolah. Kita belajar gitu, benar-benar learning by doing. Jadi kita belajar, nyari di YouTube, nyari di Google gitu. Sekarang Masya Allah ya banyak banget gitu ilmu, gampang banget gitu aksesnya asal punya kuota dan gadget. Jadi ya udah gitu, ya udah kamu belajar tentang ini, kamu belajar tentang ini. Langsung pembagian tugas, saya bikin desain, saya bikin publikasi Instagramnya, saya bikin desain buku, template, gambar di lembar aktivitas anak ya, yang buat siap gunting, siap tempel segala macam. Nah, 2 teman saya ini mereka fokus untuk diisi bukunya gitu. Jadi langkah kegiatannya, tata caranya, rules-nya, tata tertibnya seperti yang dilakukan di TK pada umumnya atau PAUD pada umumnya. Ya udah jadilah itu buku rapi dan waktu itu ya masih dengan packaging sebisanya kita gitu. Jadi benar-benar deh yang namanya
belajar sambil dijalanin ya gitu, learning by doing itu berasa banget di awal-awal gitu. Dan alhamdulillahnya ya sampai sekarang ya kita terus improvementnya itu terus, cuma ya nggak sekencang di awal gitu ketika memantapkan hati untuk benar-benar ngebangun sekolah ini gitu sih kalau mau ceritanya seperti itu. Nah, yang bisa saya share berikutnya adalah kalau jadi ibu rumah tangga sekaligus wirausaha tuh gimana? Nah, yang saya alamin, ini yang saya tulis ini yang saya alamin pribadi ya, gitu. Mungkin teman-teman punya bidang usaha yang sama atau mirip-mirip, nanti mungkin bisa share atau tulis di kolom chat. Jadi yang saya rasain, alhamdulillahnya tentu ada income, ya, ada income bisa bantu keuangan keluarga, karena tahu lah ya kondisi pandemi kayak gini, apalagi suami saya juga di sektor swasta yang belum tentu sama gitu apa namanya pendapatan per bulannya. Jadi ini dengan kita berwirausaha gitu bisa ngebantu lah kurang lebih. Berikutnya ada kegiatan positif lainnya selain rutinitas. Ini tentu poin positif lagi. Karena kalau misalnya nggak ada kegiatan lain itu kurang lebih ya kita disibukkan sama hal-hal domestik aja gitu keseharian. Tetap aja sama-sama bikin capek, bikin lelah gitu, capek pikiran, capek tenaga gitu. Waktunya habis gitu. Tapi kalau misalnya ada kegiatan positif lainnya tuh selalu ada apa ya penyemangat memulai hari itu. Yang berikutnya bisa meningkatkan aktualisasi dan potensi diri. Jadi karena kita dituntut untuk belajar hal baru gitu, yang tadinya saya nggak ngerti IG ads gitu, advertisement di Instagram itu gimana, mau nggak mau saya harus cari gimana nih ya bisa ngerti dalam waktu singkat. Ya udah leisure time saya dipakai untuk nonton YouTube yang ngejelasin tentang gimana bikin IG ads gitu waktu itu. Dan saya juga sempat belajar juga Facebook ads segala macam, gimana cara bayarnya, gimana cara ngelihat trafficnya gitu, terus gimana cara mantau insight dari akun Instagram. Itu saya benar-benar baru belajar setahun belakangan gitu. Dan dulunya nggak pernah kepikiran dan kayak nggak pernah peduli gitu. Tapi sekarang jadi harus peduli banget gitu mau nggak mau. Dan menurut saya ini meningkatkan pemahaman diri sendiri lah ya. Berikutnya ada perluas relasi. Ya tentunya dengan kita bikin sekolah ini, kita promosi kemana-mana, nyangkutlah sama sekolah serupa atau sekolah yang bisa mendukung kita, partner-partner yang mau mensuplai bahan belajar untuk kita segala macam untuk mendukung pembelajaran kita. Jadi relasi bertambah. Dan yang terakhir yang paling penting adalah me time bertambah. Nah ini yang harus di highlight. Jadi saya saranin buat teman-teman yang baru memulai wirausaha harus sama hal yang disukai. Karena kalau misalnya nggak suka dari awal itu pasti bakal nambah capek, nambah beban pikiran. Kebayang aja deh kalau udah ngurusin rumah, ngurusin anak, terus ngurusin hal yang benar nggak disukain gitu, misalnya nggak passion di situ, itu bakal berat banget gitu. Nah ini relate sama berikutnya tentang konsekuensi yang bakal dihadapin. Jadi konsekuensinya ada banyak. Di sini saya coba tulis 5 poin aja. Yang pertama itu jelas pekerjaan wajib hariannya itu pasti makin banyak. Yang pentingnya itu jadi banyak, yang harus dikerjain dalam satu hari itu jadi lebih banyak, itu jelas. Yang kedua, jam tidur berkurang. Ini udah wajib lagi gitu. Terutama yang udah punya baby gitu, yang benar-benar, apalagi sekarang saya lagi punya newborn yang maksimal 3 jam, tiap 3 jam harus disusuin gitu. Jadi pasti banget jam tidur berkurang, dan ini konsekuensi yang harus ditanggung memang. Terus yang berikutnya adalah manajemen emosi gitu. Kita nggak boleh cepat burn out karena kembali lagi kita sebagai orang tua dan kita udah diamanahkan anak itu mereka itu prioritas buat kita. Jadi kita nggak boleh malah jadi fokusin sama kerjaan gitu, tapi anak-anak terabaikan, nggak boleh. Jadi tetap mereka ada prioritas. Ketika misalnya bisa terhandle dengan baik semuanya, baru kita ngurusin kerjaan. Nah ini manajemen yang seperti ini yang memang nggak bisa belajar dalam waktu singkat ya, harus dilatih, harus latihan, dan ya latihan itu sambil dikerjain gitu, dilaluin aja. Nah berikutnya waktu santai berkurang ya, jadi
kalau udah mulai usaha kayak gini ya jangan berharap tetap bisa leisure time-nya banyak gitu, tetap bisa nonton drakor sehari 1 episode gitu, atau mungkin masih binge watching Netflix at weekend gitu kan, maksudnya nggak realistis lah ya kalau misalnya kita udah mulai wirausaha gitu, kita udah mulai niat banget gitu, konsisten untuk jualan ya, hal yang kayak gini harus dikurangi. Nanti ini ada kaitannya sama manajemen waktu yang akan saya jelasin nanti. Dan yang terakhir bersiap rugi, karena namanya jualan ya, itu nggak selalu untung, pasti ada naik turunnya. Dan gimana caranya supaya kita bisa mengantisipasi ruginya nanti. Ini hal yang paling penting banget kalau teman-teman mau mulai usaha. Komunikasikan dengan partner. Yang udah saya ceritain sebelumnya, saya banyak diskusi sama suami. Jadi tentunya kita nggak mungkin ngelakuin sesuatu tanpa izin suami ya. Karena memang maksudnya seorang istri kan kalau misalnya di Islam yang saya paham itu, ya kita kalau misalnya ibaratnya meninggal terus suami nggak ridho tuh boro-boro dapet surga gitu. Jadi kalaupun misalnya kita mau mengerjakan aktivitas lainnya gitu selain rumah tangga gitu, selain ngurusin anak, kita benar-benar harus komunikasi deep talk sama suami. Jadi benar-benar sampai detailnya gitu kita jelasin. Dan juga bayangannya nanti akan seperti apa harus kita jelasin. Misalnya kayak kalau saya manggil suami kan abang ya, bang kalau misalnya nanti sekolah ini misalnya jadi ngerekrut lebih banyak orang gitu, terus habis itu ngerekrut lebih banyak wali kelas, karena di Cendekiawan Cilik ini kan kita memberdayakan wali kelas untuk langsung komunikasi sama orang tua. Nanti harus ada rapat-rapat rutin setiap weekend gitu, meskipun pagi abis subuh gimana gitu, siap nggak gitu, boleh nggak tolong nitip anak-anak, kan lumayan nih 3 orang ya, siap nggak gitu pagi-pagi ngehandle 3 anak yang sebenarnya abang harusnya istirahat ketika weekend, tapi ini ada mau rapat gitu, boleh nggak gitu, yang hal detail kayak gitu dikomunikasikan, karena suami tuh kadang-kadang tipe pemikirannya tuh general dan nggak sedetail kita gitu para wanita. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh harus harus disampaikan gitu supaya nggak ada miskom nantinya gitu. Karena memang segalanya gitu kan masih diminta pertanggungjawabannya ya nanti ya, termasuk hal-hal yang ini meskipun positif tapi kalau kita nggak dapet ridho suami itu bakal susah gitu. Jadi harus banget diobrolin sama suami ya. Nah, buat teman-teman yang bingung mau mulai dari mana, yang pertama, cari dulu deh bidang usaha yang disukai. Harus suka. Terus yang kedua, tadi pembagian peran sama suami. Nah, setelah diskusi sama suami, harus ada pembagian peran. Jadi ketika kita sebagai istri itu bekerja gitu, misalnya minta waktu untuk ngurusin usahanya gitu. Ini anak-anak gimana gitu. Misalnya makanannya gimana, atau misalnya nanti tidur siangnya gimana gitu, itu harus diobrolin sama suami. Terus yang berikutnya, bikin rencana sama tim pendek, menengah, sama panjang. Memang sebagai ibu rumah tangga gitu, maksudnya yang udah berumah tangga, pasti gitu ukuran kerjaannya tuh nggak sekencang atau nggak secepat yang masih single, karena kita udah banyak faktor X-nya, terutama untuk anak-anak yang biasanya mengacaukan rencana yang matang gitu. Jadi kita coba bikin rencana yang kecil-kecil aja, tapi ada rencananya gitu, dibandingkan nggak tertulis sama sekali. Berikutnya, bikin list prioritas harian. Jadi dalam 1 hari nih, pagi sampai malam harus apa aja yang udah dikerjain. Ini penting banget. Dan yang terakhir, yang nggak kalah penting, jangan menunda. Pengalaman saya kalau nunda-nunda nanti pada akhirnya nggak ada waktunya, jadi hasilnya minimalis dan nggak sesuai ekspektasi. Jadi kalau ada waktu untuk ngerjain gitu, lakukan, langsung lakuin aja. Nah, ini ada beberapa contoh usaha, ya ini nanti bisa dibaca aja ya. Mungkin tadi beberapa juga udah dijelasin sama Mbak Ajeng, jadi saya skip aja. Yang berikutnya tentang manajemen waktu. Jadi ada 4 poin yang harus dipahami dalam kita memanage gitu sebagai ibu rumah tangga dan juga wirausahawan. Jadi yang pertama kita harus tahu kondisi fisik dan mental kita udah oke belum. Misalnya baru lahiran banget ya janganlah, tunda dulu gitu. Misalnya atau anak lagi sakit ya jangan gitu. Maksudnya nggak usah ngambil target yang banyak banget gitu, pelan-pelan aja. Yang kedua, kita harus tahu support system kita siapa, karena
memang fitrah kita ya sebagai manusia itu butuh support system untuk ngencangin apa yang kita kerjakan gitu. Jadi kita harus fokus sama yang paling mendukung kita gitu, abaikan yang malah ngejelekin atau malah bikin kita down. Yang kedua, kita harus fokus dan kita harus tahu gitu apa yang kita benar-benar care sama yang enggak. Dan yang terakhir, kita harus percaya diri, konsisten, mulai aja. Nah, ini poin yang kedua. Yang ketiga, kita harus tahu psikologi diri kita apa gitu. Kita termasuk tipe orang yang seperti apa gitu. Kita bisa tahu dari talent mapping, dari MBTI, kemampuan adaptasi kita gimana gitu. Kalau misalnya kita memang adaptive learner gitu, misalnya kita cepet gitu belajarnya, ya kita bisa pasang target yang lebih banyak gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu kalau kita adalah orang yang lama gitu untuk mempelajari sesuatu gitu atau mengerjakan sesuatu, ya pelan-pelan aja langkahnya. It's okay, namanya juga wirausaha, kita jadi bosnya, jadi kita yang ngatur target, oke? Dan yang terakhir adalah kenali kondisi kegiatan. Ini nyambung sama slide saya yang berikutnya. Mungkin teman-teman udah pernah lihat kuadran ini. Jadi ada kuadran yang namanya penting, tidak penting, mendesak, tidak mendesak. Yang harus didahulukan adalah yang penting mendesak, yang warna kuning, dan yang warna oranye ini kan ada yang bisa didelegasikan atau dijadwalkan gitu. Dan yang terakhir, yang merah itu yang harus ditinggalkan. Jadi kalau misalnya udah ketahuan nih, nggak penting sama nggak mendesak sama sekali, ya udah, leave it gitu. Nggak usah dipikirin. Nih, manajemen keuangan. Kalau saya terkait manajemen keuangan ini sederhana aja. Jadi ini balik lagi dengan kondisi keluarga masing-masing. Kalau memang profit dari wirausaha ini tujuannya untuk membantu keuangan keluarga, sok diobrolin gitu, sok silahkan diobrolin sama suami. Bagian apa nih saya gitu, saya bantu bagian apa. Kalau saya pribadi ya dengan kondisi keluarga saya hanya dibolehin untuk bantu bagian sekunder sama tersiernya aja. Jadi untuk hal primer tetap suami yang kerjakan gitu. Ya udah, maksudnya ya udah diskusinya selesai di situ. Jadi hal yang saya beli atau hal yang saya gunakan dari profit penjualan saya di pos sekunder sama tersier gitu. Gitu aja sih. Untuk saya pribadi ya, jadi dari hasil profit sekolah masuk ke rekening saya alokasikan di satu rekening sendiri. Terus lalu ketika udah terkumpul, nanti ada pos untuk tabungan, itu ada rekening sendiri lagi, dan kebutuhan bulanan yang membantu di bagian sekunder sama tersier ini. Jadi saya punya tiga rekening. Yang satu itu untuk nerima dari hasil profit, yang kedua itu untuk tabungan saya pribadi, dan yang ketiga yang saya share sama suami itu digabung sama kebutuhan primer yang dapat dari suami gitu. Nanti mungkin lainnya bisa diobrolin via Q&A aja ya nanti. Terima kasih sudah mendengarkan pemaparan saya, semoga jelas, semoga dipahami. Silahkan saya kembalikan ke Mbak Amel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Azka. Ya wah, keren sekali ya. Materinya nih teman-teman sangat lengkap dan melengkapi dari materinya Mbak Ajeng tadi. Nah, karena berhubung kita waktu kita terbatas, jadi ini sudah banyak sekali yang mau nanya, tapi saya pilih saja beberapa pertanyaan karena kita mengingat waktu. Nah, untuk pertanyaannya ini ada dari, mungkin saya rangkum saja ya, untuk Mbak Ajeng itu gimana tips mempertahankan usaha supaya bisa survive di era pandemi. Nah, mungkin juga terkait persiapan konsep atau cara pemasaran baik itu produk atau jasa, mungkin bisa dari Mbak Ajeng atau Mbak Azka. Mungkin Mbak Ajeng dulu, silakan Mbak. Oke, kalau tadi gimana? Mempertahankan, benar. Yang penting kalau jualannya online itu orang harus tahu kalau tokonya buka. Jadi posting setiap hari,
kasih tahu teman-temannya bahwa hari ini kamu bikin apa, yang bikin produk, atau buku apa yang masih tersedia, dikasih tahu. Karena kalau nggak kayak gitu, orang mikirnya, wah buku yang kemarin udah habis kali, udah sold out kali gitu. Jadi harus dikasih tahu. Terus pokoknya intinya konsisten. Mau laku, mau ada yang beli, mau nggak ada yang beli, posting aja. Kasih tahu orang-orang bahwa ini toko aku nih, aku buka nih, ini kegiatan aku nih gitu. Atau bahkan kalau misalnya memang sama-sama bikin roti atau tadi ada yang jual minuman kesehatan, bikin postingan hari ini kamu minum apa, atau hari ini kamu punya menu minuman apa, atau kamu punya roti yang baru keluar dari oven. Kasih tahu ke teman-temannya, kasih tahu ke halayak di sosial media yang jumlahnya ribuan itu. Dari 10 mungkin ada 1 yang nanya sama kamu, Kak itu harganya berapa gitu. Kalau nggak ada yang nanya, ya nggak apa-apa, posting aja gitu. Mau ditambahin Kak? Oke, Udah lengkap. udah lengkap. Oke, berarti memang harus konsisten. Tadi balik lagi seperti yang materinya Mbak Ajeng tadi, ya konsisten, dan kata Mbak Aska harus terus mau belajar. Nah, teman-teman, kami beri kesempatan untuk satu penanya lagi yang mau open mic. Ada yang mau open mic nggak? Oke, kalau nggak ada, mungkin karena kita sayang sekali kita terbatas waktu, tapi nanti mungkin teman-teman kalau mau bertanya lebih lanjut lagi bisa langsung hubungi Mbak Aska, Mbak Ajeng, boleh ya Mbak ya? Boleh banget, aku akan Boleh. senang hati. Oke, siap. Mungkin bisa closing statement dulu, Mbak. Mau dari siapa dulu nih, Mbak Ajeng atau Mbak Aska? Mbak Ajeng, silakan Mbak. Oke, Mbak Ajeng dulu. Oke. Kalau dari aku, yang penting itu seperti dari aku bilang, aku nggak akan pernah bosan aku ngomong gini. Biarin aja rumput tetangga itu kelihatannya hijau-hijau, seger-seger, biarin aja, nggak apa-apa. Yang penting kita nih sibuk aja di rumah, ngijoin rumput sendiri. Sama aku tadi suka banget tuh sama yang ada di slide-nya Kak Aska, bahwa apa yang kita lakukan itu harus apa yang kita senangi. Kalau aku selalu punya gini, kamu harus bikin playground sendiri. Anak kecil kalau lihat playground maunya stay di situ, main prosotan, gantung-gantungan, lari-larian. Oke. Create your own playground for living. Taman bermain untuk kamu hidup. Jadi kamu tidak akan pernah bosan. Mau dagangannya laku, mau nggak ada yang nanya produknya, mau apa, tapi karena kamu senang ngerjainnya. Itu adalah taman bermainmu, jadi kamu seneng aja, itu tidak akan jadi sebuah beban atau jadi kayak sebuah kewajiban yang harus kamu kerjakan setiap hari, enggak, tapi emang kamu seneng aja ngerjainnya. Jadi jangan ditunda, kalau udah tahu senengnya apa jangan ditunda, do it. Itu dari aku. Oke, mungkin Mbak Aska silakan Mbak. Kalau dari aku nyambung yang Mbak Ajeng, ya harus yang disuka, terus mulai dari hal yang kecil, dan yang penting lakukan dan konsisten. Udah gitu aja sih. Sederhana banget, tapi memang susah kalau udah jadi ibu rumah tangga tuh, ya karena terdistract macem-macem gitu. Sesederhana itu, tapi kalau misalnya nggak konsisten itu buyar gitu. Yeah. Jadi buat jadwal, buat prioritas harian per term waktu itu sangat membantu. Gitu aja. Selesai Mbak. Nah, keren. Ini begini ya teman-teman. Jadi memang harus cari yang benar-benar kita suka. Jadi kalau kita ngerjainnya itu kita enjoy seperti itu, dan juga jangan nunda-nunda, dan atur manajemen waktunya juga. Keren sekali webinar kita hari ini, materi-materinya juga pesan-pesan yang dari narasumber nih teman-teman. Nah, sekarang kita ingin mengumumkan ini dari sponsor kita dari Ines Cosmetic, itu ada memberikan goodie bag seperti itu, seperti door prize. Nah, kami akan mengumumkan yang menang sebagai penanya terbaik. Nah, ini ada dari Mbak Eni dari Jakarta dan
dari Mbak Diah Nurtiara. Nah, untuk yang sebagai penanya terbaik nanti mungkin bisa langsung menghubungi admin di Puan Dara dan Suri seperti itu. Oh, satu aja. Oh ya, oke, baik. Mungkin langsung nanti hubungi ke adminnya Puan Dara dan Suri ya. Terima kasih. Mungkin sekian. Terima kasih untuk Mbak Ajeng dan Mbak Aska atas materinya hari ini dan yang sudah bersedia hadir hari ini. Mungkin sebelum kita tutup, kita dokumentasi dulu. Mungkin teman-teman yang bisa open cam, silakan dibuka videonya agar kita bisa foto bersama nih bersama dua narasumber kita. Oke, saya pimpin ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih Mbak Ajeng, Mbak Aska dan teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih. Saya Amelia Setiana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.